klarifikasi Rian yang mengatakan bahwa ibunya dituduh nyolong hampers. Nah, kemudian juga ada saat makan-makan ayahnya disuruh pindah tempat, kemudian digantikan oleh ibunya Ria Ricis. Dari video-video tersebut banyak sekali yang menghujat Ria Ricis. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah perasaan Ria Ricis menghadapi video-video tersebut yang membuat dia menjadi bulian oleh netizen. Apakah dia akan melawan, ataukah memberikan bantahan, ataukah dia akan biasa saja? Mari kita lihat di sini. Perasaan Ria Ricis melihat fenomena yang seperti itu. Ada simbol orang meditasi, di mana dia ada upaya-upaya untuk mendiamkan saja apa yang sedang bergulir saat ini. Cuma di sini ada juga pedang 4 di atasnya, yang artinya gemuruh di kepalanya memikirkan hal itu. Jadi di sini ada kemungkinan Ricis berusaha untuk menerima semuanya itu dan tidak ingin membantahnya, tapi sesungguhnya di dalam hatinya ada gejolak-gejolak yang ingin diluapkan di sini. Nah, apakah dia bertahan dengan seperti itu? Mari kita lihat kartu berikutnya. Di sini dia kecewa dengan orang-orang yang sudah menyebarkan hal itu, juga dengan klarifikasi dari Tengku Rian yang mengatakan bahwa dia sudah nuduh ibunya Rian nyolong hampers. Di sini dia sangat kecewa sekali terhadap apa yang sudah dikatakan Rian, juga video-video yang sudah diunggah netizen di luaran sana. Ada simbol 7 pedang. Dia merasa ada pengkhianat di sini. Kemudian dia memiliki planning ke depan, teman-teman. Jadi untuk hal semacam ini yang sudah berseliweran di media massa, dia berusaha untuk meredamnya. Berusaha untuk tidak memberikan pernyataan yang bisa membuat masalah menjadi semakin ramai. Tapi di sini dia ada keinginan untuk menata kembali kehidupannya akan masa depannya. Apakah menata terkait masa depannya, ataukah menata terkait emosinya atau gejolak di hatinya yang selama ini ditekan karena unggahan-unggahan netizen tersebut? Mari kita lihat di sini. Ada wish counselor, ternyata ada yang menasehati untuk Ria Ricis ini. Ada yang menasehati, mungkin sudahlah jangan diurusi masalah itu biar nggak tambah rame. Fokus aja ke menatap masa depan ini ya. Kemudian satu kartu lagi. Tapi di sini ada the high princess, teman-teman. Dia berusaha untuk diem, cuma di sini bimbang dia karena kita tahu sendiri ya, orang Ria Ricis ini agak cerewet orangnya. Jadi kalau ada sesuatu susah sekali untuk di stop. Jadi kalau hatinya sudah ada gejolak-gejolak itu inginnya diluapkan, inginnya dikatakan. Nah ini juga begitu. Ada di mana dia bimbang, apakah saya bersuara ataukah saya diam. Di sini ada kebimbangan. Cuman kalau di kartu tarot ini dinasehati untuk Ria Ricis, dengarkan suara hatimu, yang artinya jangan lagi menambah masalah ini menjadi rame ya. Karena di sini kan ibaratnya api udah terbakar, jangan disiram bensin. Alangkah baiknya untuk sementara waktu diam. Nasihatnya seperti itu. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini Ria Ricis merasa ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tapi dia dipendam, tapi dia diluruhkan. Jangan sampai saya lakukan itu karena hal ini semakin melebar nanti masalahnya. Dan juga ada nasihat-nasihat dari seseorang yang dipercaya Ria Ricis agar dia jangan sampai terpancing dari berita-berita yang sedang beredar, walaupun hatinya bergemuruh di sini untuk speak up sebenarnya. Dan juga ada kekecewaan pada Rian karena sudah memberikan pernyataan bahwa ibunya
dikatain, dituduh nyolong hampers, juga dia kecewa pada orang-orang yang sudah mengunggah video-videonya yang menyudutkannya. Kecewa banget di sini. Cuman di sini betahkah Ria Ricis berdiam diri seperti ini? Kalau dari karakter Ria Ricis sepertinya nggak betah, karena Ria Ricis ini orangnya aktif ya teman-teman. Dia nggak ingin masalah itu disimpan. Jadi begitu ada masalah dia ingin selesaikan. Nah, Ria Ricis ini tegas, tapi kadang-kadang ketegasannya itu di luar nalar. Nah, makanya itu untuk Ria Ricis, nasihatnya dengarkan suara hatimu sebelum kamu mengambil sebuah keputusan, sebuah langkah-langkah terkait berita-berita yang sedang beredar saat ini. Kalau di sini disarankan alangkah baiknya untuk tidak menghiraukan, untuk diam sejenak ya ini. Kemudian teman-teman, setelah bercerai ini karirnya Ria Ricis seperti apa? Kalau dilihat dari setelah dia menikah, punya anak, karirnya agak menurun ya. Kalau saya lihat loh, yang nggak tahu lagi kalau kalian yang melihat, karena pandangan-pandangan itu selalu berbeda. Dulu saat bujang dia luar biasa untuk YouTube-nya, tapi setelah kemudian menikah, punya anak, agak ada penurunan. Ya itu semuanya wajar sih ya, karena roda ini berputar, tidak selalu berjaya terus, yang namanya ada jaya, ada kesamping, ada jatuh dan lain sebagainya. Makanya hati-hati dalam kehidupan, karena yang namanya roda berputar selalu saja terjadi pada kehidupan seseorang. Ini karirnya Ria Ricis di tahun berapa ya? Tahun 2024 sampai tahun 2025 ya. Karena sekarang kan sudah bulan Mei. Jadi sampai tahun 2025. Bagaimanakah karir Ria Ricis ke depannya? Ada simbol halaman jangkir yang mana dia masih memiliki banyak penggemar. Tapi di sini yang namanya persaingan tuh sangat tajam, juga adanya haters dan netizen dan lain sebagainya. Tentunya ini juga akan berpengaruh kepada Ria Ricis, karena di sini ada simbol pedang 5, circle dari pertemanan yang kurang mendukung, yang bisa menyakiti dan lain sebagainya. Bisa jadi ini orang dekat dari Ria Ricis, bisa juga dari penggemarnya ya. Jadi artinya multitafsir juga teman-teman. Yang artinya di sini hati-hati Ria Ricis terkait dengan pergaulanmu, terkait dengan penggemarmu, karena apa yang kamu lakukan kadang-kadang menyakiti hati penggemar dan tentunya itu juga nggak bagus. Selanjutnya untuk karir, ada simbol justice teman-teman. Nah, proses hukum atau keadilan. Untuk karir dari Ria Ricis hati-hati. Bisa jadi ini yang kemarin itu justice ya teman-teman, bisa jadi. Atau juga bisa jadi akan terjadi. Karena yang namanya prediksi itu multitafsir. Cuman ini tadi yang saya lihat kan karir kedepannya tahun 2024 sampai 2025. Cuman di sini masih memiliki penggemar, akan tetapi adanya pro kontra juga terkait dari perceraian dari Ria Ricis dengan Tengku Rian ini. Makanya di sini ada simbol justice. Selanjutnya untuk karirnya tetap maksudnya tetap rezekinya mengalir, tetap baik, pundi-pundi rezeki masih terus mengalir walaupun agak ada tersendatnya sebuah karir. Tapi hati-hati di sini dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengonten dan lain sebagainya. Ya, perhatikan baik-baik karena di sini kamu sudah memiliki haters yang banyak. Kalau kamu salah ngomong, kalau kamu salah perilaku, tentunya akan membuat karirmu menjadi digoreng-goreng oleh pemberitaan. Nah, selanjutnya ada kondisi di mana kamu harus bertekad untuk mempertahankan karirmu di sini. Berarti banyak sekali hal-hal yang harus dilewati, harus diperhatikan oleh Ria Ricis ini terkait karirnya, terutama karirnya. Karena di sini ada simbol pedang-pedang yang 3 kartu ya, circle pertemanan yang kurang bagus, adanya seseorang atau bisa jadi sebuah keputusan yang akan menyakiti Ria Ricis, juga ada simbol dari sebuah tekad untuk melakukan
peperangan atau tekad untuk berjuang menjaga karirnya seperti itu. Selanjutnya ada kondisi kerjasama juga, tapi kerjasamanya masih di angka 2, yang artinya masih bimbang menentukan arah apakah diterima atau tidak. Satu kartu lagi, tetap ada yang mau kerjasama dengan dia, ada yang endorse dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Riadigis ke depannya terkait karir. Adanya persaingan yang sangat tajam di dunia entertain, juga adanya youtuber baru, terus TikToker baru dan lain sebagainya. Ini pada akhirnya bisa menggeser dari ketenaran Riadigis ke depannya ketika Riadigis tidak bisa memberikan tontonan yang katakanlah yang menghibur, yang membuat suasana segar dan lain sebagainya. Karena persaingan itu sangat tajam, juga ada kondisi-kondisi yang begitu. Harus hati-hati pokoknya untuk Riadigis. Kalau kemakmuran masih makmur, rezeki masih berlimpah, cuman ya begitu. Masalah karir sepertinya ada penurunan di tahun 2025 ya. Ada penurunan. Karena ya itu tadi, mungkin orang-orang lebih memilih YouTuber lainnya atau memilih tayangan yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Semoga sehat selalu untuk Riadigis, juga semoga karirnya selalu meningkat. Jadikan prediksi ini untuk mengantisipasi hal-hal yang terprediksi buruk di sini agar tidak terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi teman-teman, prediksi itu tidak mesti terjadi. Hanya saja kalian selalu berpikir yang namanya prediksi ini ramalan yang pasti terjadi. Harus toktel, harus jitu dan lain sebagainya. Padahal prediksi ini hanya sebagai petunjuk-petunjuk ini loh, kamu ada kemungkinan terjadi seperti ini. Nah, ketika mau berusaha, mau menghindari dan mau memperbaiki diri, tentunya yang terprediksi ini bisa saja terlewati dengan baik, yang artinya tidak terjadi. Jadi tolong kalau membaca prediksi saya atau melihat, lihatlah dengan bijaksana bahwa prediksi ini belum tentu terjadi ketika seseorang itu mau berusaha dengan gigih ya.